Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وصلاحا يا رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Kita semua diberi karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang tidak terbatas. Sejak kita dibangunkan kembali pada hari yang baru, di hari keempat di bulan Ramadan ini, adalah sebuah kenikmatan besar ketika Allah Subhanahu wa taala kembali membangunkan kita dari sejenak roh kita diangkat, untuk kemudian roh itu dikembalikan dalam rangka kembali menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kita sekarang pada momen yang cukup istimewa, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Satu momen yang spesial, satu momen yang istimewa, dan karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita dan mencatat kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semua saat ini dan terus-menerus berupaya untuk meniti jejak kehidupan beliau, mengambil inspirasi dari keteladanan beliau untuk menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya yang menjadi jaminan keselamatan kita di akhirat adalah ketika kita tercatat menjadi bagian dari umatnya yang berhak mendapatkan syafaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita bagian dari orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini, pada momen bulan Ramadan ini, kita cukup spesial dengan tema yang berbeda dari kajian biasanya. Biasanya kita pada bulan-bulan biasa di pekan keempat ini membahas tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang kita kenal sebagai Sirah Nabawiyah. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita akan mentadabburi Al-Quran. Dan memang mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya, menggali inspirasi-inspirasi dan pelajaran-pelajarannya adalah satu amalan yang luar biasa. Secara khusus amalan yang perlu diperkuat dan ditingkatkan frekuensinya di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah bulan dan momen di mana kita semuanya memiliki motivasi yang begitu tinggi untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran,
untuk berinteraksi dengan Al-Quran dalam berbagai macam bentuknya. Tentu yang sudah umum dan kita pahami bersama adalah tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengerti atau tidak tahu tentang betapa pentingnya memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan tentu tilawah Al-Quran di bulan Ramadan ini yang memang dianjurkan dan disunnahkan dan dicontohkan oleh orang-orang saleh terdahulu adalah satu kegiatan yang perlu terus ditingkatkan. Bahkan kalau kita lihat contoh dari orang-orang terdahulu yang memang kesehariannya sudah membaca Al-Quran, kita akan melihat bahwa begitu masuk bulan Ramadan, seluruh kegiatan-kegiatan yang lain, meskipun itu adalah kegiatan yang sifatnya keilmuan atau pengajian-pengajian, semuanya berhenti dan memfokuskan kepada tilawah dan pengkajian Al-Quran. Dan ini adalah satu tradisi dan satu sunnah yang perlu terus diperkuat, dilestarikan. Secara khusus mungkin sebagian dari kita yang tilawah Al-Qur'annya atau interaksi dengan Al-Qur'annya di luar bulan Ramadan tidak begitu intens. Saya yakin orang-orang mungkin di antara kita yang mungkin di luar bulan Ramadan relatif lemah atau mungkin rendah interaksinya dengan Al-Quran, ketika di bulan Ramadan interaksinya meningkat dan mungkin mentargetkan untuk khatam Al-Quran. Dan sungguh ini adalah sebuah fenomena yang bagus, fenomena yang harus kita apresiasi, perlu kita dorong dan perlu terus kita rawat. Karena ya paling tidak dalam 1 tahun setiap muslim itu pernah mengkhatamkan Al-Quran dan melewati seluruh halaman dan seluruh ayat dalam Al-Quran minimal 1 kali. Meskipun kalau dalam standar orang-orang saleh terdahulu, para ulama dahulu, kalau dalam setahun hanya melewati Al-Quran itu hanya dua kali, itu sudah terhitung meninggalkan Al-Quran. Jadi kalau hatamnya setahun cuma 2 kali, setahun ya, cuma 2 kali, itu sudah terhitung meninggalkan Al-Quran. Makanya orang-orang saleh terdahulu mentilawahi Al-Quran itu adalah tilawah yang intens dan rutin meskipun di luar bulan Ramadan. Standarnya para sahabat itu seminggu khatam. Jadi kalau sebulan kira-kira 4 kali melewati seluruh isi Al-Quran. Ya. Jadi kalau 4 kali 12 ya cukup banyak ya. Itulah kemudian yang membedakan kualitas pribadi-pribadi manusia muslim di masa lalu dengan pribadi-pribadi manusia muslim di masa belakangan. Karena relatif interaksi kita dengan kalam Allah Subhanahu wa taala itu cukup rendah intensitasnya. Namun demikian, kalaupun akhirnya kita hanya khatam di bulan Ramadan juga tidak apa-apa. Itu sudah bagus. Perlu kita jaga, perlu kita rawat, dan sebaiknya juga lebih baik lagi kebiasaan ini kita pertahankan setelah bulan Ramadan. Karena ya tentu kalau ada satu kitab, kalau ada satu rujukan, satu pegangan yang perlu terus kita rutinkan, perlu kita baca, perlu kita ulang terus-menerus, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada yang lain. Buku-buku, pegangan-pegangan yang lain mungkin kita baca sekali terus bosan, atau mungkin merasa cukup hanya beberapa halaman untuk dibaca dari situ. Namun membaca Al-Quran adalah satu amalan yang kita tidak boleh merasa bosan, tidak boleh merasa kita sudah cukup ya, karena Allah Subhanahu wa taala memang
menurunkan Al-Quran ini untuk menjadi panduan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kebiasaan tilawah Al-Quran kita di bulan Ramadan juga perlu diperkaya dengan pemahaman akan kandungan-kandungan Al-Quran. Karena tentu saja bagi kita yang bukan penutur asli Arab, ya, jangankan yang kita bukan penutur asli Arab, orang-orang yang penutur asli Arab pun ketika dibacakan Al-Quran belum tentu langsung paham, belum tentu bisa langsung paham, ya, karena memang kualitas atau level kebahasaan orang Arab zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan level kebahasaan saat orang di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, kita yang bukan penutur Arab memerlukan upaya-upaya yang lebih ekstra. Pertama, karena memang ini bukan bahasa kita. Yang kedua, memang Al-Quran itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kita semua ini untuk mentadabburinya, memperdalam dan merenungkan, mengambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dan bulan Ramadan adalah momen yang sangat baik bagaimana kita keluar dari bulan Ramadan. Selain kita khatam Al-Quran, kita juga lulus dari bulan Ramadan itu memiliki kekayaan inspirasi yang baru, memiliki pengalaman-pengalaman baru dari interaksi kita dengan kalam Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi saya pribadi menganjurkan Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, secara khusus yang punya waktu, kalau tidak punya waktu, saya menganjurkan khususkan waktu, ya. Kalau bisa kita mencatat setiap kita habis tilawah Al-Quran itu, kira-kira kalau kita membaca Al-Quran yang ada terjemahnya, apa kira-kira pesan penting dari apa yang kita baca? Satu poin aja kita catat. Kita catat di handphone, kita catat di mungkin secara manual, tulisan. Kira-kira kalau kita lakukan itu seminggu sekali saja atau 3 hari sekali aja, kira-kira setelah kita lulus dari bulan Ramadan ini sudah terkumpul berapa banyak pengetahuan-pengetahuan baru, pengalaman-pengalaman baru, pelajaran-pelajaran baru, inspirasi-inspirasi baru yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya kepada kita. Jadi bulan Ramadan itu menurut saya harus kita naikkan levelnya dari tahun ke tahun. Kalau tahun kemarin kita tuntas puasa dan sholat tarawih, tahun ini maka khatam bacaan tilawahnya. Tahun ini juga kita tingkatkan kebiasaan tadabbur kita. Lalu terus kebiasaan-kebiasaan ini perlu kita bentuk, perlu kita rawat, perlu kita jaga. Dan saya kira tidak ada yang lebih berharga daripada ketika kita menemukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kalamnya itu. Dan itu adalah sebuah mutiara. Itu adalah mutiara yang berharga. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu membukakan inspirasi dan pelajaran dari apa yang sedang kita baca dari Al-Quran, itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Betapa banyak orang yang kualitas kehidupannya berubah, motivasi hidupnya meningkat setelah dia melakukan upaya mentadabburi Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah, jamaah rahimakumullah, sekilas itu saja sebagai pengantar dari kajian kita pada pagi hari ini untuk meningkatkan, ya, orang bilang awareness, ya, kesadaran betapa pentingnya kita itu punya mushaf sendiri, punya Al-Quran sendiri yang kita pegang, ya.
Ya kalau ada di mushaf, kalau ada di handphone sudah bagus. Lebih baik lagi kita punya yang seperti ini, yang personal, kita bawa kemana-mana, yang kita jadikan pegangan, ya. Itu penting. Yang kedua, kita juga perlu memiliki kesadaran kalau ada pelajaran penting dari pengajian tentang Al-Quran atau pembacaan kita sendiri dari terjemah atau tafsir Al-Quran, kita buat semacam catatan kecil, ya. Ini satu bentuk aktivitas yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bahkan kalau tidak salah ya, ini saya belok sedikit ceritanya. Ada beberapa tahun terakhir itu ada, kalau kita lihat selebriti ya, selebriti Indonesia yang mungkin sehari-hari tidak dikenal sebagai orang yang Islami, bahkan mu'allaf, tidak dikenal sebagai orang yang Islami, tidak berhijab. Pada satu kala membagikan catatan tadabburnya sendiri ketika bulan Ramadan di media sosialnya. Jadi kita tidak membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menggerakkan hati orang-orang beriman untuk berupaya menangkap pesan-pesan dari kalamnya. Dan itu adalah sebuah aktivitas yang diberkahi, insyaallah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan berbicara tentang inspirasi dari surat Al-Insyirah, ya. Surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ini adalah, ya, memiliki nama yang lain, yaitu surat Asy-Syarh, ya, surat Asy-Syarh. Surat Al-Insyirah dan surat Asy-Syarh itu memiliki makna yang sama dan dua-duanya terambil dari ayat yang pertama. Namun penamaan surat Asy-Syarh itu lebih populer dalam kitab-kitab tafsir dibandingkan penamaan dengan surat Al-Insyirah. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh ini, surat ini adalah surat yang pendek, ya. Surat yang pendek, mayoritas kita insyaallah sudah hafal, ya, mayoritas kita insyaallah sudah hafal dan sering dibacakan dalam berbagai salat-salat fardu kita, apakah itu salat subuh, salat maghrib dan surat isya, ya. Dan surat ini adalah surat yang pendek. Para ulama menyatakan dia adalah bagian dari surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekkah. Ada seorang ulama yang mengatakan surat ini adalah surat ke-12 yang turun di Mekkah. Surat ke-12 dari aspek kronologi turunnya Al-Quran. Surat ini turun setelah surat Ad-Duha dan sebelum surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Itu dari aspek turunnya. Adapun dari aspek urutan di dalam Al-Quran, surat Asy-Syarh ini atau surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah ini adalah terletak pada urutan ke-94 dari rangkaian surat-surat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita lihat ayat ini, kita insya Allah semua sudah hafal dan sebagian besar kita insya Allah sudah tahu artinya. Surat ini adalah bentuk dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi surat Asy-Syarh atau surat Alam Nashrah ini tidak keluar dari pembicaraan tentang sosok, tentang kehidupan sosok Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada kaitannya dengan sirah Nabi juga sebenarnya. Ya, dari kajian rutin kita yang kita lakukan bulanan. Nah, surat Asy-Syarh ini, ya, Asy-Syarh itu atau Alam Nashrah atau Al-Insyirah. Asy-Syarh itu artinya secara harfiah adalah kelapangan. Ya, kelapangan. Asy-Syarh itu artinya kelapangan. Al-Insyirah juga artinya kelapangan. Alam Nashrah berarti terambil dari ayat yang pertama, yang berarti bukankah kami telah melapangkan. Nah, mengapa kita mengambil kesimpulan bahwa surat ini adalah surat yang berisi dialog, ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW? Karena ayat-ayatnya itu menggunakan kata ganti orang kedua tunggal. Ayat-ayatnya menggunakan kata ganti orang kedua tunggal. Nah, ini istilah-istilah kebahasaan ya. Kata ganti ya berarti kalau dalam bahasa Arab dhamir, ya. Orang kedua ya berarti Anda, bukan saya, ya. Bukan orang ketiga dia, bukan juga. Berarti Anda, alam nashrah laka. Kemudian tunggal berarti satu orang, bukan jamak atau bukan plural. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam nashrah laka sadraka. Ya. Kata gantinya ada di mana di situ? Laka dan sadraka. Bukankah kami telah melapangkan bagimu, mu di sini laka. Sadraka, dadamu. Kata ganti orang kedua tunggal. Jadi ini yang diajak bicara, diajak dialog adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian ketika kita memahami bahwa yang diajak bicara adalah Rasulullah SAW secara personal, maka pelajaran pentingnya buat kita adalah surat ini menegaskan tentang ketinggian manzilah, ketinggian kedudukan Rasulullah SAW sebagai manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul risalahnya. Jadi ini menunjukkan tentang kemuliaan, ketinggian dan keluhuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini tidak berbicara tentang seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak. Ini berbicara tentang person Rasulullah SAW, tentang personnya. Loh, mungkin kita menjadi bertanya, kalau gitu apa dong korelasinya buat kita kalau ini berbicara tentang personalnya Nabi, kalau ini berbicara tentang kedudukan personalnya Nabi, jadi apa faedahnya buat kita? Faedahnya buat kita adalah yang pertama, semakin memperkuat keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Semakin memperkuat keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, semakin memperkuat rasa bangga, cinta dan hormat kita kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada, nanti setelah kita membaca kandungan surat ini, tidak ada yang bisa dan tidak ada yang boleh menggoyahkan apa yang kita yakini tentang Rasulullah SAW. Mungkin kita jadi bertanya lagi, oh, kita kan selama ini sudah cinta Nabi, sudah menghormati Nabi, sudah. Jangan salah, upaya pengakuan kita, klaim kita mencintai Nabi Muhammad SAW, klaim kita menghormati Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh berhenti semata-mata klaim dan pengakuan. Namun harus diikuti oleh amal nyata, diikuti oleh tindakan nyata berupa
kebanggaan dan pembelaan terhadap kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dan sepanjang sejarah selalu ada, ya, dari zaman ke zaman selalu ada upaya-upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari sosok Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Selalu ada upaya itu. Selalu ada upaya untuk menggoyahkan keyakinan-keyakinan itu. Kalau keyakinan kita terhadap sosok Nabi Muhammad SAW itu bisa goyah, maka itu menjadi celah, maka itu menjadi pintu masuk untuk menggoyahkan kita terhadap, menggoyahkan keyakinan kita terhadap seluruh bangunan akidah Islam. Jadi kalau kita ini memiliki keyakinan yang goyah terhadap sosok Nabi Muhammad SAW, implikasinya adalah goyah terhadap seluruh bangunan akidah Islam. Keyakinan kita akan goyah kepada seluruh bangunan akidah Islam. Mengapa demikian? Karena serangan atau keraguan-raguan terhadap Rasulullah SAW berarti berimplikasi kepada keraguan akan apa yang dibawa oleh beliau. Itu berarti nanti pintu masuk menuju keraguan akan Al-Quran, keraguan akan kejujuran Nabi, keraguan akan apakah Nabi Muhammad SAW menyampaikan atau menyembunyikan, keraguan akan kapasitas Nabi dalam menyampaikan risalah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga seluruh bangunan keislaman, bangunan akidah keislaman kita bisa goyah. Disinilah kemudian kita menemukan korelasinya atau urgensi dari mengapa kita belajar mentadabburi surat Asy-Syarah ini. Banyak orang yang berhenti membaca surat Asy-Syarah ini semata-mata soal kalau kita lagi sedih, lagi berat, lagi menderita, maka membaca surat Al-Insyirah. Insya Allah Allah lapangkan dadanya. Itu semua orang memahami itu dan itu tidak salah. Itu benar. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu tidak salah, itu benar. Namun kita berpendapat bahwa tidak boleh berhenti di situ, karena ini pada dasarnya adalah bentuk dialog Allah Ta'ala langsung dengan Nabi Muhammad SAW sebelum dengan kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi implikasinya adalah implikasi akidah, implikasi mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka." Kita lihat, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Melapangkan bagimu dadamu. Tentu yang dimaksud di sini adalah dada Rasulullah SAW. Kita tidak berbicara tentang dada semua orang di sini. Ya, kita tidak berbicara tentang dada semua orang di sini. Kata-kata alam nashrah laka sadrak itu maksudnya adalah penegasan. Itu bukan kalimat tanya untuk ditanya jawabannya apa, bukan. Tapi untuk menggugah kesadaran. Untuk menggugah kesadaran agar meyakini apa yang sedang disampaikan. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad alaihissalatu wassalam. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ditanya seperti ini, itu tahu bahwa yang dimaksud ini bukan dicari jawaban oh iya, jawabannya iya, bukan. Tapi untuk menggugah kesadaran dan menggugah memori beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya.
Apa maksudnya itu? Kalau kita melihat konteks dari turunnya surat ini, kita melihat ada kesamaan kesan dan kesamaan tema dari surat ini dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu juga mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian di akhir ditutup dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Tuhanmu itulah sampaikan, bicarakan nikmat Tuhanmu itu. Yang kemudian terambil satu istilah tahadduts bin ni'mah. Ya, tahadduts bin ni'mah. Nikmat-nikmat yang tersebut di dalam surat Ad-Duha itu nikmat-nikmat yang sifatnya fisik. Nikmat-nikmat yang sifatnya fisik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Asy-Syarh atau Alam Nashrah atau Al-Insyirah ini, Rasulullah SAW itu sebenarnya sedang berada pada satu situasi kejiwaan yang sama saat turunnya surat Ad-Duha. Ketika Rasulullah SAW itu mengalami kegelisahan, mengalami kebimbangan, mengalami kesedihan akibat beratnya beban dakwah, ya, akibat beratnya beban dakwah dan akibat permusuhan, potensi-potensi permusuhan yang mungkin akan muncul dari musuh-musuh dakwahnya beliau Rasulullah SAW. Jadi Allah Ta'ala ketika mengatakan wadduha wal-laili idza saja sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, habis itu bilang alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, itu sebenarnya konteksnya adalah dalam rangka menguatkan, mengokohkan dan meneguhkan Rasulullah SAW dalam memikul tugas-tugasnya. Ini menegaskan tentang apa? Menegaskan tentang kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia biasa. Di saat yang sama beliau manusia biasa yang diteguhkan dan didukung dan ditegakkan dengan wahyu. Begitu wahyu nggak ada, beliau lemah. Beliau kuat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang spesial kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satu celah dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau itu tidak didukung atau kosong dari dukungan wahyu Allah taala. Itu enggak ada. Sepanjang hidupnya beliau, terutama pasca diangkat sebagai nabi ya, beliau selalu didukung, diteguhkan dan diperkuat oleh dukungan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kaitkan dengan pelajaran yang tadi kita sebut di awal, ini menegaskan konsep bahwa ya kita semakin yakin kepada kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada celah di mana apa yang beliau sampaikan itu tidak didukung oleh wahyu gitu. Tidak ada celah, tidak ada kemungkinan itu. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar karena beliau selalu didukung wahyu. Dan kita tidak menemukan celah untuk mencari-cari adanya potensi Rasulullah SAW itu tidak menunaikan amanah. Kita tidak menemukan celah kemungkinan itu. Ya. Jadi selalu didukung oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bandingkan, kalau surat Ad-Duha itu nikmat-nikmat yang sifatnya fisik, kalau surat Asy-Syarh itu nikmat-nikmat yang sifatnya ruhani atau kejiwaan. Kalau kita lihat surat Ad-Duha itu bilangnya alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapatimu dalam keadaan yatim? Kemudian
Fa'awa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat bernaung bagimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah taala telah mendapatimu dalam keadaan tidak tahu lalu mengajarimu? Dhallan di situ jangan diartikan sesat ya. Ini di antara tempat-tempat dalam Quran yang perlu dipahami, tidak boleh harfiah. Ya. Kemudian wa wajadaka 'ailan fa'aghna, bukankah Allah telah mendapatimu dalam keadaan ya membutuhkan, dalam keadaan miskin, tidak punya kecukupan. Fa'aghna, lalu Allah taala memberimu kecukupan. Jadi ini nikmat-nikmat Allah yang sifatnya fisik. Kesempurnaan nikmat Allah dan dukungannya kepada Rasulullah itu ada yang sifatnya fisik, ada yang bersifat maknawi. Maknawi itu tadi kejiwaan. Dan nikmat-nikmat yang kejiwaan itu ditegaskan Allah dalam surat Asy-Syarh, Al-Insyirah ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Nah, apa yang dimaksud dengan nashrah di sini? Ada dua makna. Sebenarnya secara harfiah kata syarh itu syarh itu ada beberapa makna dalam bahasa Arab. Secara harfiah ada makna yang sifatnya konotatif, ada yang sifatnya denotatif. Kalau orang dalam bahasa Indonesia bilang konotatif itu berarti kiasan ya. Kalau denotatif berarti yang memang harfiahnya begitu. Kalau denotatif syarh itu artinya adalah kalau kita memotong-motong daging itu disebut syarh dalam bahasa Arab itu. Syarhul lahm artinya memotong-motong daging hingga halus, itu syarh. Ya kalau bahasa gampangnya mencincang begitu sampai halus. Itu yang makna yang denotatif. Makna yang konotatif artinya asyarah itu mengurai. Mengurai. Makanya dalam bahasa Arab istilah syarah juga digunakan untuk merujuk kepada buku-buku atau kitab-kitab yang menjelaskan dan mengurai, misalnya kitab fikih, kitab hadis, itu penjelasannya disebut syarah. Kenapa penjelasan disebut syarah? Karena syarah itu mengurai. Jadi kita membayangkan teks-teks hadis, teks-teks ayat itu seperti daging ya. Kemudian diurai, ya, dibuka, dipotong-potong begitu untuk diambil pelajaran-pelajarannya. Nah, kata asyarah ini digunakan Allah Ta'ala untuk berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Dari dua makna ini mana yang dimaksud? Kata para ulama, ada dua kemungkinan. Dua-duanya mungkin. Yaitu makna yang pertama maupun makna yang kedua. Makna yang pertama maksudnya bukan berarti dada Nabi Muhammad SAW itu dipotong-potong atau dicincang, bukan. Tapi ini merujuk kepada apa yang terjadi saat beliau kecil dan saat beliau mau naik Isra Mi'raj itu. Saat dada beliau dibelah dan jantung beliau diambil untuk kemudian dibersihkan. Alam nashrah laka sadrak. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, alam nashrah laka sadrak adalah, sebentar, saya sebelum masuk makna kedua. Makna yang pertama tadi itu makna secara fisik harfiahnya begitu. Dan memang setelah jantung beliau diambil untuk dibersihkan saat beliau kecil dan saat beliau menjelang naik Isra Mi'raj itu, setelah itu dadanya lapang. Tidak ada potensi-potensi noda dan keburukan yang tertinggal dalam dada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Ya. Adapun makna yang kedua kata asyarah itu adalah ya, makna secara denotatif tadi. Jadi hati beliau itu ya, atau dada beliau itu betul-betul dibersihkan dari berbagai macam kesedihan, dari berbagai macam kegelisahan, dari berbagai macam kebingungan dan kebimbangan-kebimbangan. Alam nashrah laka sadrak.
Dan dua makna ini dimungkinkan dalam penafsiran alam nashrah laka sadrak. Yang menarik adalah beberapa ahli tafsir, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa ulama, menyatakan yang dimaksud dengan alam nashrah laka sadrak itu adalah Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya dengan cara mengisinya secara penuh berupa ilmu dan kebijaksanaan. Ya. Ada juga yang menyatakan yang dimaksud dengan alam nashrah laka sadrak itu adalah menjernihkan dada Nabi, hati Nabi Muhammad SAW dengan cahaya risalah, dengan cahaya keislaman. Alam nashrah laka sadrak. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua adalah wa wada'na 'anka wizrak, dan bukankah kami telah wa wada'na itu menghilangkan. Wa wada'na 'anka wizrak itu artinya meletakkan atau memindahkan atau menghilangkan beban-beban berat. Wa wada'na 'anka wizrak. Para ulama menyatakan yang dimaksud dengan beban-beban berat yang memberatkan dada, memberatkan punggung Nabi Muhammad SAW itu adalah kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang tidak sesuai dengan fitrah kenabian beliau. Makanya kalau kita melihat Rasulullah SAW itu sejak sebelum diangkat sebagai Rasul itu tidak mengalami atau tidak merasakan, tidak punya kecenderungan sebagaimana apa yang dilakukan oleh pemuda Mekah saat itu, saat beliau belum menjadi nabi. Beliau tidak pernah menyembah berhala, beliau tidak pernah minum khamar, beliau tidak pernah mabuk-mabukan, dan beliau tidak pernah melakukan hal-hal tercela yang ada pada zaman jahiliyah. Nggak pernah. Itu bagian dari makna wa wada'na 'anka wizrak. Dan kata-kata wizr dalam bahasa Arab bermakna dua juga. Wizr itu sesuatu yang memberatkan punggung. Jadi kalau kita bawa beban di atas pundak kita atau tas itu disebut wizr, sesuatu yang memberatkan. Di dalam Al-Quran istilah wizrun juga digunakan untuk merujuk kepada dosa. Wa wada'na 'anka wizrak. Nah, Rasulullah SAW itu juga dijaminkan pembersihan dan pengampunan terhadap dosa-dosa. Jadi beliau tidak punya beban berupa dosa. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang membebani, yang memberatkan punggungmu. Dari sini ada pelajaran Bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah, bahwa seorang dai itu, seorang muslim yang membawa risalah Nabi Muhammad SAW, membawa risalah Al-Quran, itu perlu untuk melakukan terus-menerus pembersihan jiwanya berdasarkan inspirasi dari alam nashrah laka sadrak. Memang kita tidak akan datang kepada kita turun malaikat Jibril kemudian membelah dada kita, itu nggak mungkin, nggak akan terjadi karena kita bukan nabi. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah upaya untuk terus-menerus membersihkan dada kita dari noda-noda yang membuat hati kita menghitam, yang membuat dada kita tertutup dan keras, tidak bisa menerima kebaikan. Nah, orang yang mau memikul kebaikan, orang yang mau memikul risalah, memikul pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah para dai, para guru, dan setiap muslim wajib membawa nilai-nilai dakwah. Bukan hanya orang-orang yang dianggap ustadz ya. Perlu terus-menerus melakukan upaya ini.
Alam nashrah laka sadrak. Karena pada dasarnya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah, kelapangan dada kita itu tidak akan tercapai kecuali kita melakukan pembersihan terus-menerus. Kenapa? Apa yang membuat hidup ini terasa berat? Apa yang membuat hidup ini begitu seakan-akan terasa menderita, terasa menyakitkan, terasa banyak beban? Karena kita tidak melakukan alam nashrah laka sadrak. Karena itu kemudian di ayat kedua ketiga Allah menyatakan wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, menggunakan ungkapan wizraka. Jadi kalau kita berdosa itu sebenarnya kita sedang menumpuk beban. Kalau kita melakukan maksiat itu sebenarnya kita sedang menumpuk beban. Bukan hanya sedang menutup hati, memperkeras hati. Itu iya sebagaimana dalam ayat pertama. Tapi ayat kedua dan ketiga, orang kalau kita melakukan maksiat kepada Allah, kalau kita melakukan pelanggaran aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atau tidak melakukan perintah-perintahnya, itu sebenarnya kita sedang menumpuk beban, dan beban itu lama-lama akan terakumulasi. Dan konsep beban inilah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menggambarkan keadaan di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah SAW. Bertanya kepada para sahabatnya. Orang yang bangkrut itu, kata para sahabat, orang yang tidak punya dinar dan dirham. Maksudnya orang yang bokeh, orang kita sekarang. Gak punya duit. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, berzakat, habis itu gibahin orang, menghina orang, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain. Itu bangkrut. Logikanya di mana bangkrutnya itu? Jadi dia udah nabung amal-amal soleh, sholat, zakat, puasa. Habis itu dia menghina orang lain, menjatuhkan kredibilitas orang lain, menzalimi orang lain. Akhirnya apa? Lama-lama amal-amal solehnya itu terkikis, dipindahkan kepada orang-orang yang dia hina, yang dia jatuhkan, yang dia gibahin, dan seterusnya. Sampai kalau itu tidak cukup, ya, dosa-dosa orang-orang yang terzalimi itu dipindah kepada dia. Ini kan artinya konsep beban. Kita ini sedang menumpuk apa? Apakah kita sedang menumpuk dan menabung amal-amal soleh? Kalau kita sedang menumpuk itu, jangan di saat yang sama kita juga menumpuk beban yang membuat lebih berat amal keburukan kita daripada amal baik kita. Itu beban. Dan beban dan konsep beban ini bukan Allah Ta'ala tegaskan sejak kita hidup di dunia sampai kita kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kita berhati-hati, jangan kita, ya kalau kita mau melakukan pelanggaran atau dosa tuh mikir nih beban. Beban sekarang dan beban kemudian. Baik dosa itu sifatnya personal maupun dosa itu sifatnya sosial, maksudnya dengan orang lain. Kalau dosa itu personal, misalnya kita naudzubillah malas puasa, nggak mau puasa, itu memang tidak merugikan orang lain, tapi kita sedang menumpuk beban. Tapi kita sedang menumpuk beban, dan beban ini akan terakumulasi. Makanya banyak para ulama, sebagai contoh dalam konteks puasa Ramadan nih ya, banyak para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja nih ya, itu nggak wajib qadha. Ada yang bilang begitu. Kenapa? Kan dosanya terlalu besar, nggak bisa diganti dengan qadha. Terlalu besar. Ada yang bilang begitu. Kenapa? Karena besar sekali bebannya. Besar sekali bebannya. Jadi pelanggaran kita terhadap perintah Allah atau maksiat kita kepada Allah dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi beban. Itu menjadi beban. Dan beban-beban itu tidak akan
terkikis dan tidak akan hilang kecuali dengan taubat nasuha. Taubat nasuha. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Tadi dalam salat subuh kita mendengar, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat ini dikatakan wa wada'na 'anka wizrak. Rasulullah SAW itu sebagai seorang nabi untuk memikul beban dakwah dijamin tidak ada dosa dulu, baru beliau bisa memikul beban dakwah. Jadi kesalahan-kesalahan beliau itu langsung terampuni. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusiawi itu langsung terampuni. Langsung turun teguran dari Allah pasti. Tidak akan dibiarkan dalam kesalahan. Ya. Dan Rasulullah SAW memang sadar untuk memikul beban dakwah itu tidak boleh ada beban dosa. Jadi supaya Rasulullah itu tegap, supaya Rasulullah SAW itu teguh, supaya Rasulullah SAW itu kokoh dengan dakwahnya, supaya Rasulullah itu kuat dengan dakwahnya, tidak boleh ada beban yang orang Jawa bilang ganduli. Sebagaimana kita juga harus begitu. Sebisa mungkin, meskipun kita tidak bisa seperti Nabi yang bersih dari dosa dan kesalahan, sebisa mungkin kita sebagai orang-orang beriman dan kita punya tugas menyampaikan kepada banyak orang kebaikan-kebaikan yang kita pahami dari Islam ini, di saat yang sama jangan sampai kita dengan sengaja memikul beban-beban kita sendiri. Maksudnya apa? Menumpuk dosa sendiri. Ini selain memberatkan langkah kita sebagai orang-orang yang mengerti tentang kebaikan, ini memberatkan langkah. Yang kedua, ini akan mengganggu kredibilitas para penyeru kebaikan. Para penyeru kebaikan. Kita membayangkan seandainya Rasulullah SAW itu punya masa lalu di masa jahiliyah, punya masa lalu yang buruk. Seandainya saja ini. Kira-kira nih, saat beliau menyampaikan pengakuan dan klaimnya saya adalah nabi, ikutilah aku dan seterusnya, kira-kira orang akan ikut itu enggak? Sulit. Kenapa? Kami tahu kamu dulu tuh begini. Sebagaimana kita suka bilang begitu kan? Kalau ada orang yang baru taubat kemudian mengajak kepada kebaikan, kita biasanya gimana? Tahu kita dulu tuh jeleknya dia, kayak gitu. Ngapain itu? Gitu kan? Kita tabiat manusia ini mencari celah untuk menjatuhkan kredibilitas orang-orang yang punya masa lalu, meskipun sebenarnya nggak boleh. Tapi begitu tabiat manusia. Allah dia itu dulu begini. Ngapain diikutin? Ngapain didengar tuh orang? Padahal dia ketika ngomong gitu tulus, jujur, sudah bertaubat, sudah berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu tabiat manusia. Makanya kalau orang itu sudah punya beban berupa dosa-dosanya, sebisa mungkin ketika Allah sudah tutup dosa itu, Allah tutup aib itu, jangan dibuka. Jangan bilang saya dulu pernah begini, jangan. Allah tutup, udah tutup. Itu aib aib. Ya. Selain menjadi beban, kemudian bisa mengganggu kredibilitas dari dakwah, dari nilai kebaikan yang dia sampaikan. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ya. Itu betapa pentingnya kita menjaga kebersihan hati dan selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutupi dosa-dosa dan aib-aib kita. Karena itu memang menjadi beban personal, beban sosial. Bukan berarti kita ingin mencari nama baik ya, enggak. Nama baik sudahlah kita cari di hadapan Allah saja. Cuma kita sedang memikirkan, kita ini muslim, membawa dan menyeru kepada kebaikan. Seandainya gara-gara kredibilitas kita yang jatuh, kredibilitas kita yang rendah, akhirnya nilai yang kita bawa jadi nggak dipercaya. Akhirnya nilai yang kita bawa jadi nggak dipercaya. Ya. Makanya
Disinilah pentingnya kita terus melakukan tazkiyatun nafs, upaya terus membersihkan jiwa, membersihkan diri, menggugurkan dosa-dosa, dan meminta kepada Allah agar menutup aib-aib kita. Itulah kenapa Bapak-bapak, saudara-saudara rahmati Allah Ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni kecuali satu aja, orang-orang yang mujahirin, bukan mujahidin ya. Mujahirin pakai ra. Siapa itu mujahirin? Orang-orang yang dengan bangga menampakkan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak menantang Allah Subhanahu wa taala itu. Allah sudah tutup aib dia buka sendiri. Jadi tidak merasa itu sebuah kesalahan, tidak merasa itu sebuah beban, yang lebih dari itu tidak merasa itu sebuah aib dan kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala yang sudah menutup aib itu. Makanya Bapak saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam konteks personal perlu terus melakukan tazkiyah. Yang kedua, dalam konteks sosial, kalau ada orang mengajak kepada kebaikan, nggak usah dikorek-korek masa lalunya. Kalaupun punya masa lalu yang kurang baik, itu nggak usah. Karena dengan taubat Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dia, dan Allah berkehendak untuk menutup aib dia. Kalaupun ada orang yang tahu aib dia, ya sudah, ditutup aja mulutnya. Di sini nggak usah dibicarakan. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan adanya klarifikasi penting, itu pun harus dibahas dalam konteks terbatas. Begitu. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rafa'na laka dzikrak. Ya, ini karena waktu udah mau habis, kita tutup dengan ayat ini ya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu. Lagi-lagi ini seruan kepada Nabi Muhammad SAW dan jaminan Allah Ta'ala akan ketinggian dan keluhuran derajat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan peninggian sebutan nama? Yang paling gampang adalah setiap kali nama Allah disebut, tersebut juga nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? 2 kalimat syahadat, ya kan? Yang kedua, adzan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas 2 kalimat syahadat, orang nggak akan dianggap beriman kalau cuma bilang la ilaha illallah saja, betul nggak? Selesai nggak dengan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Nggak cukup. Harus diikuti dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu ditinggikan, selalu disebut. Kita perhatikan kata-kata zikraka, zikrun, zikir itu artinya penyebutan secara harfiah. Sesuatu yang sering disebut-sebut itu berarti biasanya sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang dihormati. Kecuali kita biasanya nyebut-nyebut kalau nggak antara 2 hal saja. Kalau nggak sesuatu yang kita sukai, yang kita benci itu kita sebut-sebut. Tapi dalam Al-Quran istilah zikraka atau zikrun itu maksudnya adalah selalu menyebut-nyebut, ada pengulangan penyebutan terhadap sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang dicintai. Makanya Al-Quran disebut az-zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikir ini. Maksudnya apa? Al-Quran ini sumber kemuliaan. Dan ketika Allah menyatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan sebutan namamu, mengangkat sebutan namamu wahai Muhammad SAW, itu maksudnya adalah nama Nabi Muhammad SAW itu selalu tersebut di dalam rangkaian-rangkaian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana juga dalam azan. Dan kalau kita perluas makna ini, kita akan menemukan bahwa tidak ada dalam sejarah nih ya,
Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini sepanjang sejarah yang profil hidupnya itu dibuka dan diteliti dan dibaca begitu detil sebagaimana apa yang terjadi pada kehidupan Rasulullah SAW. Itu tidak ada. Mau kita cari siapa tokoh manusia yang berpengaruh di dunia hari ini atau 100-200 tahun belakangan, pasti ada masa-masa dalam kehidupannya itu yang tidak terbuka atau tidak diketahui atau apa begitu. Sedangkan Rasulullah SAW seluruh aspek kehidupannya itu bisa dibaca, bisa diceritakan, tertulis, terekam dengan baik. Kalau seluruh kehidupannya itu terbuka, tertulis, dan terekam dengan baik, berarti memberi peluang kepada siapapun untuk membuktikan sendiri tentang kredibilitas manusia ini. Rasulullah SAW. Bapak-bapak, kalau kita mau lamar kerja, mau S3 ke luar negeri, mau kemana-mana gitu ya, itu kita biasanya minta apa ke Pak Polisi? SKCK. SKCK itu yang dilihat apanya, Pak? Catatan kriminal, betul nggak? Catatan kriminal. Jadi pernah berurusan dengan kepolisian atau enggak gitu kan? Ini orang gitu. Kalau nggak ada berarti ini orang berkelakuan baik. Tapi apakah benar dia berkelakuan baik? Apakah dia benar berkelakuan baik? Belum tentu. Cuma dia nggak ketangkep polisi aja kan gitu. Cuma dia tidak berurusan dengan hukum saja. Artinya apa? Ketika kita memerlukan validasi, kita memerlukan dukungan dari orang itu, saya ini kredibel loh, saya ini orang baik loh, kita memerlukan itu. Tapi cara kita membuktikannya adalah saya tidak pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu semua aspek kehidupannya dari beliau dilahirkan, bahkan pra beliau dilahirkan sampai beliau wafat, sampai pasca beliau wafat, semuanya terbuka. Silakan kita membuktikan. Ada nggak celah, ada nggak catatan-catatan yang bisa menjatuhkan kredibilitas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Jadi seakan-akan sesuatu yang terbuka ini memberikan membuka cara pandang semua manusia di atas muka bumi ini. Karena kan risalah Nabi ini kan untuk rahmatan lil alamin, betul nggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu maksudnya apa? Supaya setiap orang ini ngelihat langsung, melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ini orang yang dianggap nabi ini siapa? Siapa? Teliti. Kalau dia mau meneliti, kalau dia mau membuka, kalau dia mau membaca, buka sendiri, baca sendiri, buktikan sendiri. Jadi tidak memberi celah. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, makanya itu dibuktikan sendiri oleh para cendekiawan barat ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, namun masih objektif mengatakan tidak ada orang berpengaruh dalam sejarah seperti pengaruhnya Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, apa pelajarannya buat kita sebagai penutup? Mari kita meningkatkan kebanggaan, kehormatan dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kembali menelusuri sunnah-sunnah perjalanan kehidupan beliau, ya, membuka ajaran-ajaran beliau, ya, meneladani inspirasi-inspirasi kehidupan beliau. Yang kedua adalah mari kita bela Rasulullah SAW dengan pembelaan yang selayaknya saat ada tuduhan-tuduhan atau serangan-serangan atau keraguan-keraguan, kerancuan-kerancuan berpikir yang menyerang sosok Rasulullah SAW. Terakhir pelajarannya adalah ayat ini, wa rafa'na laka dzikrak, itu tertulis atau terletak setelah ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Terletak setelah pembersihan jiwa dan pembersihan dosa. Bagi kita sebagai orang yang bukan nabi, pelajarannya apa? Kita itu
kalau ingin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu lakukan pembersihan jiwa dan pengguguran dosa. Itu penting. Kita ingin dikenal baik di sisi Allah dan Allah akan meninggikan derajat kita di hadapan orang lain. Jadi bukan kita ingin mencari nama di hadapan manusia, bukan. Tapi kita ingin rafa'na laka dzikraka, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai seseorang hambanya akan berseru kepada penduduk langit dan bumi, cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mencintai dia. Karena yang namanya rasa suka, rasa cinta, benci itu murni dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah, beberapa pelajaran penting dari surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Mudah-mudahan memberikan pelajaran yang bermanfaat buat kami pribadi dan kita semua yang hadir. Kalau ada yang salah saya beristighfar kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mau saya tanyakan atas peristiwa atau fragmen kisah apakah dalam perjalanan Allah sehingga Allah menurunkan ayat ini yang langsung ingin berdialog dengan Allah. Iya. Iya, berarti terkait dengan sababun nuzul ya. Saya tidak menemukan satu keterangan atau satu riwayat yang langsung menjadi penyebab dari turunnya surat ini. Namun kalau kita mengaitkan dengan situasi keumuman pada saat surat ini turun, yaitu nggak lama setelah surat Ad-Duha, kita berarti membayangkan situasi Rasulullah SAW yang saat itu dilanda kegelisahan, kebingungan dan kesedihan akibat beberapa saat, beberapa lama wahyu itu terputus. Wahyu terputus. Ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 40 hari. Ini khilaf di antara para ahli sejarah. Lalu setelah itu turun surat Ad-Duha, nggak lama kemudian turun surat Asy-Syarh atau surat Alam Nashrah. Jadi kita membayangkan korelasinya dengan situasi Nabi SAW itu adalah dalam situasi seperti itu. Memang membutuhkan penguatan-penguatan, peneguhan-peneguhan di saat belum banyak pendukungnya. Di saat belum banyak pendukungnya. Saat itu kan belum dakwah terbuka. Saat itu belum dakwah terbuka. Ya. Belum dakwah yang terang-terangan begitu. Ya. Jadi beliau menyadari begitu berat beban risalah itu berat. Makanya saat pertama turun Iqra saja beliau kemudian mendatangi Khadijah radhiyallahu anha, kemudian minta untuk diselimuti, diberi ketenangan. Nah, jadi ayat ini atau surat-surat ini turun dalam konteks penguatan dan peneguhan tadi. Jadi di saat pendukungnya belum banyak, orang-orang di sekitarnya belum banyak, Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan-penguatan ini. Saya kira demikian. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika